Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi pada pelajaran matematika online atau daring matematika. Di sini Bu Yul akan menjelaskan bab 1 sebagian dan bab 2 sebagian. Terutama hal-hal yang penting yang kalian perlu ketahui. Pada soal contoh yang ada di papan tulis ini, kalian bisa buka buku paket kalian halaman 99 soal nomor 7. Kalau dilihat di sini, soal cerita itu membicarakan tentang FPB. Kalau dilihat dari pertanyaan yang pertama, banyak kandang harus dibuat. Dalam soal itu, kandang yang dibuat adalah sesuai dengan banyaknya faktor dari 80. Banyaknya faktor dari 80. Kita uraikan dulu faktor dari 80. Kita mulai dari satu faktor, bukan faktor prima ya. Jadi faktor 80 kita mulai 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, dan 80. Artinya 80 bisa dibagi 1, 80 bisa dibagi 2, 80 bisa dibagi 8. Banyaknya faktor ada 10. Sehingga banyak kandang yang harus dibuat adalah 10 kandang. Banyak kelinci tiap kandang, berapakah banyaknya tiap kelinci tiap kandang? Karena banyaknya kelinci 80, berarti banyaknya kandang 10, maka setiap kandang berisi 80 dibagi 10 ada 8 ekor kelinci. Pada pertanyaan yang ketiga, apakah kelinci tiap kandang merupakan faktor dari banyak kelinci keseluruhan? Harus kamu jawab ya. Jelaskan. Seperti apa? Kamu bisa melihat dari A dan B. Harus bisa menjelaskannya. Ya. Kemudian pada soal contoh yang lain, kalau kita lihat pada yang soal uraian nomor 1, apa yang kita gunakan? Pada suatu hari, Vera dan Veronica belanja bersama di sebuah pasar swalayan. Vera belanja setiap 12 hari. Vera. Kemudian Veronica setiap 14 hari. Maka yang kita gunakan adalah KPK. Nah, kamu sudah tahu bisa mencari KPK pada halaman 93, 94. Kamu lihat di situ boleh pakai cara garis, boleh pakai cara pohon faktor ya. Beliau tidak akan membahas ini, tetapi yang kita bahas yang ini tadi ya. Banyak yang salah apa yang ada di sini. Untuk selanjutnya kita akan membicarakan tentang himpunan. Oke anak-anak, untuk selanjutnya yang tadi adalah bab 1, ini adalah bab 2 himpunan yang sedang kita bahas ya. Untuk bab 1 tadi itu karena ada pertanyaan dari temanmu yang membutuhkan penjelasan Bu Yul. Sekarang yang kedua, selanjutnya ini adalah bab 2 yang sedang kita bahas. Kita bahas dulu yang pertama adalah diagram Venn. Kamu bisa membuka halaman 126 dan 127. Kalau sudah, kita lihat di sini S, ada himpunan S, ada himpunan A, ada himpunan B. Kalau kita lihat di situ, pada yang pertama A ada himpunan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian himpunan B ada 4, 5, 6. 4, 5, 6. Kalau kita gambarkan dalam diagram Venn, adakah yang sama antara A dan B? Nah, tidak ada kan? Maka di sini gambarnya lebih dulu, jangan lupa. S, kemudian kita gambarkan A, kita gambarkan B.
Karena tidak ada yang sama antara A dan B, maka gambarnya berpisah. Jangan lupa noktahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih adakah sisanya di S? S himpunan 1 sampai 10. Di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka sisanya kita tuliskan di sini 7, 8, 9, 10. Yang kedua, untuk yang kedua, S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 0 di sini ya, Ibu tambahin di situ supaya lebih banyak. Kemudian himpunan A himpunan saya contohkan di situ adalah himpunan P supaya berbeda ya. Tetapi tetap di situ untuk halaman 126 dan 127. P himpunan 1, 2, 3, 4. Q himpunan 2, 4, 6, 8. Adakah yang sama antara himpunan P dan Q? Kita lihat dulu, kita gambarkan dulu. Ternyata antara P dan Q ada yang sama. P dan Q ada yang sama, yaitu himpunan 2, 4. Karena ada yang sama, maka kita membuat gambarnya diagram Venn seperti cincin. P, Q. Yang sama kita tuliskan dulu di tengah. Sisanya kita lihat 1, 2, 3, 4. Kemudian Q 2, 4, 6, 8. Sisanya S adalah ada di dalam kotak di luar gambar kurva P dan Q. Maka di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. Yang ketiga, jangan lupa S kita tuliskan dulu. Yang ketiga, S ada himpunan 0, 1 sampai 9. Kemudian C himpunan 2, 4, 6, 8. Kemudian yang D 2, 6. Adakah yang sama antara C dan D? Ternyata ada 2 dan 6. Tetapi D berada di dalam C, sehingga menuliskannya D himpunan bagian dari C. Seperti C, tapi ini bukan C, membacanya himpunan bagian. Sama dengan yang sama kita tuliskan. Kalau kita gambarkan dalam diagram Venn, yang lebih kecil kita tuliskan dulu. D seperti donat ya. Sehingga kita tuliskan dulu D 2, C 6. C 2, 4, 8. Sisanya 0, 1, 3, 5, 7, 9. Yang terakhir, jangan lupa S kita tuliskan dulu. S ada himpunan 1 sampai 10, K himpunan 1, 3, 5, 7. L himpunan 3, 7, 5, 1. Apa yang terjadi antara K dan L? K dan L ternyata walaupun dibolak-balik sama, sehingga nulisnya K sama dengan L sama dengan 1, 3, 5, 7. Maka menuliskannya dalam diagram Venn, kita tuliskan dalam satu diagram seolah-olah gandeng berhimpit K, L. 1, 3, 5, 7. Sisanya 2, 4, 8, 6, 10.
Sehingga kalau kita baca, yang pertama A dengan B berbeda sehingga gambarnya berpisah. P dengan Q ada yang sama, ada yang berbeda, maka nulisnya seperti membuat cincin. Yang ketiga, ada yang sama tetapi yang sama berada di dalam yang lebih besar, maka di sini cara menuliskannya seperti donat. Gambarnya seperti donat. Kemudian yang keempat, K dan L keduanya sama, kita gambarkan satu lingkaran, satu kurva, dituliskan K dan L, maka satu kurva ini miliknya K dan L, berisi 1, 3, 5, 7. Bisa dipahami anak-anak? Oke, untuk selanjutnya kita lihat buka buku paket halaman 131. Pada soal nomor 8, perhatikan. Sudah ada gambar diagram Venn, kita harus mencari isinya dari pertanyaan A sampai H. S, apa saja isinya? S, maka S adalah kotak yang kurva kotak ini, ya. Sehingga S-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. A, apa saja isinya A? A berada di dalam yang kecil. 1, 2. B yang lebih besar. Isinya 1, 2, 3, 4. C adalah yang D. C adalah anggota A dan B. Sama. Berarti yang kita pilih adalah yang berada di dalam. 1, 2. D anggotanya A atau. Nah, di sini ya, atau. Berarti dia bisa miliknya A, bisa miliknya B, maka kita tuliskan yang kesemuanya berarti yang kurva yang besar. Dan itu yang terkecil atau itu berarti semuanya. E tidak menjadi anggota A maupun B, berarti di luar kurva. Maka E adalah 5, 6. Yang F hanya menjadi anggota A saja. Perhatikan, A saja. Ya, hanya A atau A saja, maka di sini isinya adalah 2. Yang G hanya menjadi anggota B saja. Perhatikan, B saja. Yang besar B ada 1, 2, 3, 4. Yang ditanyakan B saja. 1, 2 miliknya A, juga miliknya B. Karena yang ditanyakan B saja, maka isinya adalah 3, 4. Tolong dipahami lagi. Untuk selanjutnya kita lihat komplement himpunan. Lambangnya di PPT juga sudah jelas. A boleh ditulis 1 kecil atau C kecil, ya. Lambang komplement adalah A dengan angka 1 kecil atau C kecil. Dari contoh di sini, S ada himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. P himpunan 2, 4, 6, 8. Q himpunan 1, 2, 3, 6. Kalau kita gambarkan dalam diagram Venn, ada yang sama, yaitu 2 sama 6. Maka 2 dan 6 kita gambarkan di tengah, jangan lupa noktahnya atau titiknya. P semua P, berarti 2, 4, 6, 8. Q 1, 2, 3, 6. Pertanyaan pertama, P komplement yang bukan anggotanya P. Berarti di sini P 2, 4, 6, 8. Nah, kita lihat P 2, 4, 6, 8. Maka yang bukan P adalah 1, 3, 5, 7, 8. Yang bukan Q, berarti yang bukan Q adalah 4, 5, 7, 8.
Sekarang pertanyaan yang selanjutnya, P irisan Q atau P yang sama dengan Q, yang sama, yang berada di tengah. Kita tuliskan P digabung Q, P union Q, berarti semua kurva P dan Q. 1, 2, 3, 4, 6, 8. Ada dua yang sama kalau kita tuliskan. P ada 2 dan 6, Q ada 2 dan 6, maka menuliskannya 1 saja, tetap 1. Sekarang pertanyaan yang selanjutnya. P irisan Q komplement. Irisan Q ada 2 dan 6. Komplement selain 2 dan 6, maka di sini 1, 3, 4, 5, 7, 8. P union Q, P digabung Q. Perhatikan di sini P digabung Q ada 1, 2, 3, 4, 6, 8. Selain itu berarti isinya adalah di luar kurva. Tolong dipahami anak-anak. Untuk selanjutnya kita akan membahas lewat PPT dan lewat grup kelas WA untuk memperjelas komplement himpunan pada soal cerita di buku paket lengkap isinya. Demikian pemberitahuan ini, penjelasan ini semoga bisa menjadi tambahan untuk kalian belajar, dipahami. Yang tidak tahu, kurang mengerti, boleh ditanyakan, boleh japri, boleh lewat grup. Demikian penjelasan Buyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.